Halo, selamat berjumpa kembali saudaraku semua. Salam sehat selalu dimanapun saudara berada. Happy selalu. Ya, oke. Sekarang berjumpa kembali dalam Sandi Sularso Lo Channel. Dalam akunnya yang kali ini akan mengenalkan atau memberikan suatu informasi untuk saudara yang sangat penting, yaitu dalam era modern ini ada alat pembayaran yang dimana digunakan di dunia ini yang sangat berkembang. Namun menurut saya alat pembayaran ini di tiap-tiap dunia belum semua menggunakan, karena yang namanya alat pembayaran itu harus ada landasan hukumnya, aturan hukumnya harus jelas. Nah, sekarang yang akan saya jelaskan di sini adalah apa itu Bitcoin, ya. Apa itu Bitcoin? Sesuai informasi yang dilansir dari Investopedia Kamis 28 Juli 2022, Bitcoin itu adalah mata uang yang berbentuk digital, tersentralisasi, yang dapat diperjualbelikan dan ditukarkan secara langsung tanpa perantara seperti lembaga perbankan. Jadi ini tidak menggunakan lembaga-lembaga yang lain. Jadi dari seseorang ke orang lain bisa dilakukan secara digital, bisa melalui HP atau melalui laptop, ya. Ini mata uang yang berbentuk digital, ya. Cuman ini saya berharap saudara sekalian juga harus hati-hati terhadap penggunaan untuk transaksi keuangan yang berbentuk digital, yaitu Bitcoin ini, ya. Bitcoin ini diperkenalkan ke publik, ya, pada tahun 2009 oleh pengembang yang anonim, ya. Tidak dikenal siapa yang mengembangkan ini. Ini siapa yang mengembangkan? Atau kelompok pengembang yang menggunakan, yaitu orang dari Jepang, ya. Nah, lihat namanya Satoshi Nakamoto, ya, yang mengenalkan ini. Uang Bitcoin ini dibuat secara digital, dijual, dibelikan secara digital. Yang harus punya di sini siapa yang bisa? Ada seorang yang harus punya akun, ya, untuk supaya bisa transaksi digital ini, ya. Digital ini diperjualbelikan melalui digital juga, ya, dengan sistem yang modern sekarang ini, melalui HP bisa, ya, melalui laptop bisa, ya. Uang Bitcoin ini dibuat secara digital, dijual belikan di mana saja di dunia ini. Harus syaratnya punya akun, ya, punya akun. Aset uang digital ini adalah namanya Bitcoin atau biasa disingkat dengan BTC, ya, Bitcoin, ya. Yaitu cryptocurrency, mata uang kripto, ya.
harganya mata uang ini di kita ini harganya bisa berkembang cepat, namun juga harus hati-hati saudara sekalian ya, karena harganya terus naik dari tahun ke tahun ya. Jadi ini juga memancing setiap orang juga mau ikut memiliki. Jadi Bitcoin ini aset, merupakan kekayaan aset yang berupa digital ya. Ya, seseorang yang mau beli uang digital ini harus punya deposit dulu. Ya, beli berapa? Misalnya ada yang harganya 50.000, ada yang 100.000, ada yang 500.000 yang dibentuk, beli berapa? Nanti uang itu ditransfer ya ke akunnya Bitcoin ini, BTC ini. Kemudian dari yang ikut itu akan mempunyai data ya secara elektronik kekayaan atau aset uang Bitcoin ini di dunia maya ini berapa. Ini semua ada, bisa dicek di dalam akunnya itu, jumlahnya berapa, saldonya berapa ya. Uang digital Bitcoin ini apakah bisa diuangkan ke rupiah, misalnya Indonesian dollar rupiah IDR? Bisa ya, yaitu diuangkan ke dolar rupiah dengan cara dijual. Nah, jual ini nanti nilai Bitcoinnya ini diverifikasi ke IDR, misalnya ke Indonesia dolar rupiah, diverifikasi nominalnya berapa, ditransfer ke rekeningnya sendiri ya, ditransfer masuk rekeningnya sendiri ya. Nanti kalau sudah masuk rekening sendiri ya bisa diambil ke ATM ya, ke ATM-nya sendiri ya. Cuman sampai sekarang ini yang namanya uang digital Bitcoin tidak punya kantor, tapi tersentralisasi ya. Di dalam dunia maya tersentralisasi, yaitu di dalam admin digital itu sendiri ya, yang menurut saya sampai sekarang ini, karena itu Bitcoin tidak punya kantor, harusnya ada kantornya, office-nya. Indonesia di mana ya, di Singapura di mana, Jepang di mana, harus ada ya kantornya. Jadi ada sentralisnya, cuma bentuknya nanti transaksinya secara digital yang punya aset itu ya, tidak perlu ke bank, tapi melalui akun ini bisa ada alatnya, yaitu di akun itu nanti ada petunjuk-petunjuk cara-cara pengisian keuangan dengan data-data pribadi secara lengkap, nanti dengan dengan pakai PIN rahasia setiap yang mempunyai untuk membuka akunnya sendiri untuk bisa transaksi ya. Karena ini hal yang baru, meskipun 2009 sudah mulai, namun menurut saya juga harus hati-hati karena landasan hukumnya belum ada tiap-tiap negara. Ini suatu kepercayaan. Jadi transaksinya beli itu tidak orang-orang ketemu, enggak ya, melalui akun masing-masing transaksi. Di situ ada yang dijual, dibeli, transaksi tidak pernah ketemu, langsung bayar melalui akun masing-masing itu. Nah, dengan demikian ini
harus semi hati-hati, bukan semi lagi, harus hati-hati karena ini baru hal yang baru, transaksi keuangan secara digital ini ya. Selanjutnya jadi nanti di dalam akun itu tertera juga saldonya ya, keuangannya berapa yang masih di dalam saldo tersebut, melihat dari membuka akunnya masing-masing dengan data masing-masing, dengan passwordnya masing-masing baru bisa buka ya. Ini nanti akan disimpan di buku besar ya, data-data ini. Publik dapat mengakses secara transparan ya, yaitu publik bisa melihat ini dari mana ya. Itu ada buku besar, jadi Bitcoin menerbitkan di dunia maya ini sesuai akun masing-masing, bisa membuka mungkin seperti aplikasi gitu ya, bisa dibuka di situ, bisa kelihatan oh ini saya misalnya dengan password ini saya buka, saldo saya tinggal sekian. Nah, tapi kalau orang lain melihat saldo, saya kira enggak. Cuman orang lain hanya melihat buku besarnya ini. Ya, mungkin jumlah anggotanya seluruh dunia ini, mungkin yang banyak ini, mungkin di aplikasi ada aturan-aturan yang sedemikian rupa bisa mengarahkan pada person-person yang memiliki aset di Bitcoin. Bitcoin mata uang digital yang dibuat ini, Bitcoin ini tidak ada bentuk fisiknya, jadi tidak ada bentuk fisik ya. Bitcoin itu hanya bentuk tulisan-tulisan atau angka-angka di dalam data masing-masing di dalam akun ya. Kemudian uang digital ini tadi saya sampaikan tidak memiliki bentuk fisik ya. Ini uang digital Bitcoin ini dalam perkembangannya sangat pesat sekali, karena beli uang Bitcoin setiap tahun akan naik ya. Istilah saya ada kayak bunga, itu sangat menjanjikan gitu. Tetapi uang Bitcoin ini dalam transaksi di dunia sudah ada ini, tetapi di Indonesia ini oleh MUI, Majelis Ulama Indonesia, transaksi uang Bitcoin ini diharamkan ya. Istilahnya haram ya, istilahnya keasalannya tidak boleh ya, diharamkan uang Bitcoin itu. Bitcoin tidak ada bentuk fisiknya, karena kertas atau enggak, ini tidak berbentuk apa-apa, hanya bentuk digital. Suatu data-data yang ada di dalam akun saudara berbentuk angka-angka digital ya. Nah, ini menurut saya juga nanti suatu ketika, karena Bitcoin ini dalam era transaksi modern ini bagus, bisa transaksi tanpa melalui bank, transaksi uang miliaran hanya dalam 1 detik 2 detik tutul dari rumah sudah terkirim ya. Ini juga perlu ada bukti-bukti secara tertulis, dan perlu ada peraturan perundangan yang menyangkut Bitcoin ini di tiap-tiap negara, atau ini aturan mainnya bagaimana ini.
Ini perlu ada buku pedoman yang bisa disosialisasikan di seluruh dunia. Jadi transaksi keuangan digital ini bisa sah secara yuridis. Jadi ada dasar-dasar hukumnya. Jadi suatu ketika ada hal yang dirugikan, bisa diselesaikan secara baik-baik. Begitu. Demikian saudara-saudara sekalian, sekelumit informasi tentang transaksi keuangan digital yang namanya Bitcoin ini sudah berkembang di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Namun Indonesia itu dianggap haram oleh Majelis Ulama Indonesia, ya, itu larangan karena transaksi keuangan seperti itu dilarang karena kemungkinan sudah dipelajari dengan apa, memang secara agama, ya, kepercayaan, mungkin secara sosial dan sebagainya, ini kurang pas. Namun kalau menurut saya era modern ini bisa saja, cuman perlu ada landasan hukumnya, ya. Indonesia perlu membuat landasan hukum tentang Bitcoin ini, ya. Jadi pemiliknya bisa terlindungi, ya, pemiliknya bisa terlindungi tentang transaksi uang digital ini. Karena ini, ya, menurut saya uang digital ini mengurangi lapangan kerja karena tidak melalui bank, kita tidak ketemu dengan personil-personil di perbankan. Mau ini tidak ketemu personil perbankan. Kita bertatap muka dengan akun digital, ya, dengan aplikasi yang ada Bitcoin itu. Tidak pernah ketemu dengan petugas bank, nggak ada petugas bank Bitcoin, nggak ada. Adanya transaksi yang kemampuan sendiri. Tapi kalau itu dikerjakan orang lain, nanti passwordnya diketahui orang lain, ini juga repot. Nah, ini. Jadi ini adalah transaksi uang digital ini mudah tapi juga rawan. Ini karena ini sangat privat, tidak boleh orang lain tahu. Ya. Mungkin ini nanti berkembang dalam diskusi-diskusi masyarakat bisnismen atau masyarakat yang punya kekayaan banyak ingin menanamkan modalnya di Bitcoin, ya nanti bisa adakan suatu seminar-seminar tentang Bitcoin ini karena ini perlu disosialisasikan. Terima kasih saudara-saudara sekalian, selamat berjumpa kembali dalam Sandi Sularso dalam produk yang lain. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe. Matur nuwun, thank you.